Saudara, Polda Metro Jaya mengungkap kasus perampokan di salah satu toko jam tangan mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Kabupaten Tangerang dengan nilai kerugian 12,8 miliar rupiah. Dalam kasus ini polisi menangkap 4 tersangka yang merupakan perampok dan penjual jam tangan mewah hasil curian. Sebuah toko jam mewah di Pantai Indah Kapuk dirampok komplotan bersenjata tajam dengan menggasak 18 jam mewah hingga bernilai 14 miliar rupiah. Dari rekaman CCTV, pelaku sempat berpura-pura ingin membeli lalu mengancam dan menyekap penjaga toko dengan senjata tajam. Tak butuh waktu lama, Selasa kemarin, HK diringkus polisi di Cipanas, Jawa Barat. Selain HK, polisi juga menangkap 3 pelaku lain sebagai tersangka yang membantu perantara penjualan jam tangan mewah. Diamankan 1 tersangka, pelaku utama yang viral di video itu, Saudara HK. Ternyata Saudara HK ini mengirimkan 3 jam tangan mewah kepada tersangka kedua, namanya Saudara MAH. Ini sudah ditangkap juga. Kemudian tersangka kedua MAH ini menyerahkan 3 jam tangan ini ke tersangka DK. Ini juga sudah ditangkap dengan maksud untuk dimintain tolong untuk menjualkan. Kemudian tersangka keempat yang ditangkap adalah TFZ. Ini juga dititipin, dimintain tolong oleh tersangka HK untuk menjualkan 3 jam tangan mewah. Jadi rencananya ada 6 jam tangan mewah yang akan diminta kepada 3 tersangka untuk dijualkan. Dan 12 jam tangan lainnya rencananya akan dilakukan atau dijual juga oleh tersangka HK. 18 jam tangan mewah ini terdiri dari 6 buah jam tangan merek Audemars Piguet, ya, kemudian 2 jam tangan mewah merek Patek Philippe dan 10 jam tangan mewah merek Rolex. Dari tangan komplotan perampok jam tangan mewah ini, polisi mengamankan 10 jam tangan jenis Rolex, 6 jam tangan jenis Audemars Piguet, dan 2 jenis Patek Philippe dengan nilai belasan miliar rupiah. Atas perbuatannya, komplotan ini dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Serta 3 rekan komplotan juga dijerat dengan pasal 480 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana, Saudara, kronologi dari kasus perampokan belasan jam tangan mewah senilai belasan miliar rupiah itu? Kita bahas bersama dengan Kombes Ade Arisham, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat malam, Pak Kabid, sehat selalu. Sehat selalu, Mbak Nilu. Salam presisi, Pak. Salam presisi. Pak Kabid, kita ingin tahu dulu ini sebenarnya, bagaimana sih perampokan 18 jam tangan itu bisa terjadi? Ya, ini pelakunya sangat nekat ya, Mbak ya. Sendirian, memang bawa 2 pisau dia. Tapi di dalam kan ada beberapa orang karyawan, ada 3 atau 4 orang itu. Dia datang ke lantai 1 itu kan ada jualan baju ya. Ngancam karyawan yang di bawah, kemudian diikat, dimasukkan ke dalam toilet, kemudian tersangka ini naik ke atas, ada karyawan lagi, seorang perempuan diminta untuk menunjukkan etalase jam dan 18 jam diambil. Ini memang dia sudah merencanakan, Mbak, selama kurang lebih 1 bulan, ya, berdasarkan keterangan tersangka dan terekam itu di CCTV TKP, tanggal 4 Mei terekam ada tersangka yang sedang melakukan observasi. Jadi memang dia merencanakan walaupun sangat nekat dan tidak berapa lama, sangat cepat ya. 3 hari dari laporan polisi itu tanggal 8 Juni, tanggal 11 Juni berhasil diamankan oleh Subdit Jatanras di Polda Metro Jaya. Olah TKP dari awal secara serius, secara cermat dilakukan oleh Polres Metro Tangerang Kota dan di Polda Metro Jaya akhirnya berhasil mengungkap. Saat ini ada 4 tersangka, Mbak, yang sudah diamankan. 4 tersangka ini, 1 sebagai yang pelaku pencuriannya, perampokan itu, yang 3 ini apa? Ya, tersangka HK yang pertama adalah yang melakukan, sebagaimana CCTV yang kita lihat tadi. Kemudian ada 3 lagi itu penadah, ya, yang melakukan
jahat yang membantu tersangka HK untuk menjualkan barang hasil kejahatannya. Jadi dari tersangka HK itu menyerahkan 3 jam ke tersangka, 3 jam tangan mewah ke tersangka M, kemudian dikirim ke tersangka D, akan dijual. Kemudian Oke. yang sudah diserahkan ke tersangka T. Jadi rencana ada 6 yang akan dijual melalui 3 orang ini. Oke, mereka memang sudah lama saling kenal, sudah terbiasa bertransaksi begitu atau gimana, Pak? Ya, mereka saling kenal, namun untuk apakah mereka sudah pernah melakukan sebelumnya atau melakukan kejahatan lain itu sedang dilakukan pendalaman oleh rekan-rekan Subdit Jatan Ras. Oke, artinya polisi belum bisa mengungkap ini apakah ini perampokan pertamanya atau mungkin sudah beberapa kali melakukan perampokan seperti ini? Ya, yang jelas semua barang yang diambil oleh tersangka berhasil diamankan kembali. Ya, ada 18 jam tangan mewah, itu senilai 12,85 M. Ada jam Audemars Piguet, kemudian Patek Philippe, yang ketiga jam tangan mewah merek Rolex. Ini semuanya berhasil diamankan. Jadi barang buktinya 12 jam, kemudian pakaian yang digunakan tersangka, CCTV juga diamankan, ada handphone yang digunakan tersangka untuk beraktivitas, dan ada handphone korban yang sempat diambil juga oleh tersangka dan akhirnya ditemukan oleh penyidik. Oke. Pak Kabid, jadi hasil penyidikan sementara dan tentu pemeriksaan terhadap tersangka ini perampokan pertamanya atau yang sudah mungkin berkali-kali melakukan hal serupa? Ya, sejauh ini masih 1 TKP ini ya yang ditemukan. Penyidik tidak percaya begitu saja terhadap apa yang disampaikan tersangka. Ini masih terus dilakukan pendalaman dan berkomunikasi dengan seluruh jajaran di wilayah Polda Metro Jaya apakah ada TKP serupa dan lain sebagainya. Ini masih didalami, Mbak. Oke, kalau yang 3 pelaku ini yang penadah tadi ini juga sudah terbiasa atau gimana, Pak? Ya, ini masih terus dilakukan pendalaman. Yang jelas mereka saling kenal dan yang pentingnya kami harus mengimbau ini kepada masyarakat. Ya, jangan juga menjadi penadah, ya, membantu, memberikan pertolongan jahat, menerima barang yang patut diduga hasil kejahatan, membantu menjualkan, karena untuk mempersempit ruang gerak para pelaku pencurian ini tentunya ya kita harus mempunyai daya cegah, ya, semua masyarakat jangan membeli barang-barang kejahatan. Indikatornya tentunya harganya murah. Kalau jam tangan ini kan harus ada sertifikatnya, harus ada boxnya, harus ada kwitansi, ya. Jadi kalau kita persempit ruang gerak ini ya mereka juga mungkin tidak akan melakukan kegiatan pencurian. Oke, itu dijual dengan harga berapa, Pak, sepengetahuan polisi sampai saat ini? Ya, ini masih didalami. Yang jelas 3 jam sudah berpindah tangan ke tersangka kedua dan ya, kemudian 3 jam lainnya sudah berpindah tangan ke tersangka keempat. Namun semuanya berhasil oleh penyidik. Oke. Kan kalau kita bicara jam-jam tangan mewah ini, Pak, ini penjualannya kan sangat eksklusif, yang beli juga eksklusif begitu. Apakah penjualan sejauh ini, Pak, ya, sepengetahuan polisi, apakah penjualan ini dilakukan di dalam negeri atau dilakukan di pasar gelap misalnya di luar negeri? Ya, ini yang terus didalami oleh penyidik, ya. Penyidik juga melakukan mapping, berkomunikasi dengan saksi-saksi lainnya, ini masih terus didalami, Mbak. Oke, karena kan apakah polisi juga mungkin mendalami di pasar gelap, adakah transaksi-transaksi serupa dengan barang-barang mewah, Pak? Ya, dengan perkembangan arus informasi, dengan keterbukaan metode sistem berdagang, ini juga perlu pendalaman lebih lanjut, ya. Yang jelas sebenarnya kalau jam tangan mewah tanpa sertifikat, tanpa box, tanpa kwitansi misalkan, ini kan juga harus diantisipasi, masyarakat jangan mudah tergiur dan lain sebagainya, apalagi menerima kemudian memperdagangkan kembali, karena itu dapat dijerat pidana, ya, pasal 48 KUHP, ya, pertolongan jahat atau penadah. Oke, Pak Kabid, terakhir singkat saja, sudah adakah transaksi uang di situ? Kan jam tangan sudah diserahkan, apakah ada uang yang sudah masuk misalnya ke pelaku perampokan itu? Ya, sejauh ini belum, ya, karena jam tangan yang dititipkan 6 jam itu, 6 jam tangan itu belum sempat dijualkan. Belum sempat dijual. Baik, terima kasih Kombes Ade Arisyam, Kabid Humas Polda Metro Jaya sudah berbagi informasi di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu, Pak.